Mengapa kita juga harus memilikinya? Karena firman Tuhan. Hmm. Jadi karena dia sudah mengasihi, ya kita mengasihi. Pertama adalah tubuh kita. Setelah itu baru dengan orang lain. Memberikan tumpangan, ya mengorbankan sesuatu berkaitan dengan harta milik kita. Karena apa? Karena dipersatukan dalam kasih. Halo Sobat Askara Channel, kita jumpa lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan kali ini ada Pak Oti Priambodo yang sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Pak. Ya, Kita akan mengobrol ya, berbincang-bincang mengenai mengenai satu topik nih Pak ya. Kita akan mencari makna nih tentang kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Iya, kalau mengasihi sih kita mungkin sudah sering mendengar begitu ya Pak, bahwa itu salah satu tugas kita atau kita harus mengasihi siapa saja. Tapi ternyata mengasihi itu nggak cukup sampai di situ ya gitu. Kita juga harus mengenal kasih yang rela berkorban, Pak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dan mungkin bisa ditegaskan mengapa kita tuh harus memilikinya. Ya ini temanya bagus ya tentang kasih. Kalau berbicara kasih itu bagaimanapun orang akan memberikan yang terbaik. Namanya juga kasih kan. Kalau memberikan bukan yang terbaik itu bukan kasih itu. Iya. Kalau setengah-setengah salah-salah bukan ya Pak. Jadi kasih yang rela berkorban. Jadi begini Mbak Ita, tidak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Pasti. Kalau kita memberikan sesuatu, ada yang dikorbankan dong. Ada sesuatu yang kita kehilangan. Tapi kehilangan untuk mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan sebenarnya. Ya kan? Jadi tidak ada hilang ya Pak ya. Ya, jadi tidak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Nah, ini juga kalau kita belajar dari Yesus yang tidak hanya mengajarkan dan membenarkan ungkapan ini, tetapi juga telah menjadi teladan ya. Bagaimana dia itu memberikan dirinya bagi kita manusia, bagaimana dia memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun, bagaimana dia juga menyembuhkan banyak orang, kemudian dia juga memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan, seorang pelacur misalnya, seorang perempuan yang membutuhkan istilahnya jawaban-jawaban dalam hidupnya, dia juga datang ke sana, kemudian dia memperhatikan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang berada dalam kekurangan. Nah, ini dilakukan oleh Yesus juga. Nah, karena kasihnya, karena kasih Yesus ini yang begitu besar kepada kita, sehingga dia sendiri sudah mengorbankan mengorbankan dirinya. Nyawa dia bukan hanya menderita, tetapi juga dia mati di kayu salib, kasih yang disertai pengorbanan itu juga yang dapat kita lihat dalam kasih yang kita perhatikan kehidupan manusia pada umumnya, khususnya orang tua ya kan, orang tua, seorang bapak, dia bagaimana dia berjuang untuk anak-anaknya, terlebih seorang ibu. Nah, pengorbanannya itu ya. Jadi kalau seorang ibu itu dia mengasihi karena kan dia mengandung anaknya 9 bulan, kemudian melahirkan. Untuk ada seorang anak yang dikasihi pun harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan pasti orang tua ini menjadi contoh juga bagaimana kasih itu rela berkorban untuk segalanya. Tapi lebih daripada itu tentunya Yesus Kristus. Nah, lantas mengapa kita harus memilikinya? Ya kan? Karena berbicara tentang kasih yang rela berkorban, yaitu tentang Yesus yang sudah berbuat untuk kita, kemudian orang tua kita. Pasti kita punya orang tua dong. Iya. Nggak ada di sini Pak. Nggak seketika muncul Mbak Ita, nggak seketika muncul saya juga kan. Pasti ada orang tua. Dan itu juga menjadi nyata bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua orang tua kita untuk
apa kita pasti memberikan yang terbaik dan pasti dia rela berkorban. Apalagi juga Yesus juga atau Tuhan yang berbuat untuk kita. Dia rela berkorban bahkan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kalau kita membaca juga dalam kitab Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia pada dasarnya kan sudah berdosa. Nah, ketika manusia berdosa, yang dibutuhkan adalah bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Karena itu kebutuhan manusia kan. Jadi dia juga sudah berkorban untuk kita, untuk keselamatan kita. Nah, mengapa kita juga harus memilikinya? Karena firman Tuhan. Ya jelas kalau kita membaca dalam kitab Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 disebutkan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jelas, kita perlu memilikinya karena kan ini firman Tuhan yang berbicara pada kita. Ya. Yesus yang sudah berkata pada kita, dia yang sudah menunjukkan kepada kita, supaya kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang orang-orang yang melakukan perintahnya. Yaitu perintah apa? Perintah yang utama adalah kasihlah seorang akan yang lain. Yesus sudah memberikan yang terbaik, dia sudah rela untuk kita, dan kita juga pasti implikasinya ya dalam kehidupan kita kan. Jadi karena Kristus sudah berbuat untuk kita ya, kita juga berbuat untuk sesama. Jadi karena dia sudah mengasihi, ya kita mengasihi. Karena dia sudah mengampuni, ya kita juga mengampuni. Begitu Mbak Ita. Ya jadi itu lebih pertegas lagi ya Pak ya, ternyata bahwa itu bukan hanya penting untuk kita punyai, tapi itu perintah begitu yang sudah tertulis. Karena itu berbicara tentang perintah. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya tadi ya sudah dijelaskan ya. Kasih yang terbesar adalah kasih yang mau berkorban, tetapi lebih daripada itu adalah mau memberikan nyawanya. Untuk sahabat-sahabatnya. Untuk sahabat-sahabatnya. Ini untuk sahabat ya. Iya. Jadi makanya disebutkan bahwa aku menyebut kamu sahabat. Kalau sahabat itu kan biasanya lebih lebih banyak kita memberikan unek-unek kita. Beda kan? Kalau dia istilahnya seorang hamba ya. Seorang hamba kan hanya mengikutin saja. Tapi kalau seorang sahabat, ya kalau saya punya sahabat kadang-kadang ya dulu ya masih anak muda ya. Ya dia ya masuk ke kamar saya, kemudian main gitar, kemudian ngobrol, diskusi, itu kan sahabat. Tapi kalau bukan sahabat, kan nggak mungkin. Jadi sahabat itu memiliki kedekatan. Iya. Dan membuat kita mungkin rela berkorban. Rela berkorban untuk itu. Iya. Dan pengorbanan ini kan pasti banyak bentuknya ya Pak ya. Kalau dalam kita sehari-hari ya, entah itu kita berkorban waktu atau mungkin berkorban dari kita segi ekonomi juga, atau berkorban pikiran dan lain-lain. Nah, apa aja pengorbanan Pak yang bisa kita lakukan itu? Secara khusus dalam kehidupan kita ya, ketika kita mengasihi sesama ya, berkorban untuk sesama berarti sebenarnya kita berbicara bagaimana kita mengekang diri juga kan. Seperti contoh misalnya kan, kita harus mencoba untuk mengorbankan bagaimana ucapan bibir kita atau kata kita. Artinya begini, kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ya, 13 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 mengatakan begini.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jadi kata-kata yang memuliakan namanya. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi ya, pasti kita berusaha bagaimana menyenangkan dia dong. Kita tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata kan. Ya. Apalagi kalau dalam kehidupan kami ya, suami istri kan biasanya gitu kan. Oh iya, harus diatur sedemikian rupa ya Pak ya. Karena kita dari latar belakang yang berbeda kan, budaya berbeda, kemudian dari kebiasaan yang berbeda, itu kan berpengaruh juga. Nah, kalau kita mengasihi ya kita berusaha juga untuk bagaimana ya mengorbankan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin spontan dan sebagainya, kemudian kita mencoba untuk berkorban. Nah, firman Tuhan juga berkata demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika kita berusaha untuk mengekang, berarti kita mencoba untuk juga memuliakan Tuhan kan? Karena kita berusaha untuk ya mengasihi orang yang kita kasihi kan? Seperti itu. Kemudian mengorbankan hidup kita. Artinya begini, kalau kita melihat dalam ungkapan Paulus ya, itu dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Allah ingin supaya kita memberikan seluruh hidup kita. Allah ingin agar kita memberikan segenap waktu yang kita miliki, kemudian ambisi, kemudian mungkin juga harta ya, keinginan kita, kemudian telinga kita, mulut kita, begitu, juga pikiran kita, emosi kita, dan juga sikap ya. Jadi kalau lihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus tentang korban yang hidup, mengingatkan kita bahwa kita harus terus untuk memberikan hidup kita sebagai korban kepada Allah. Nah, ini dalam kitab Roma ya. Jadi mempersembahkan hidup kita itu sebagai satu korban yang baik. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, berarti kita harus mengorbankan segala sesuatunya. Banyak hal yang kita korbankan. Tapi kebanyakan kita kan memang lebih banyak mencoba untuk mengikuti keinginan kita kan. Iya, mungkin banyak yang tidak siap kalau mendengar kata berkorban tuh, waduh, apa yang harus dikorbankan ini seperti itu. Iya, ya tadi saya katakan yang pertama misalnya berkaitan dengan tutur kata kita. Kemudian yang berikutnya lebih tegas lagi, ya segala yang kita miliki lah, keinginan, waktu, semuanya kemudian ambisi kita juga, kemudian segala sesuatu lah. Kemudian juga mengorbankan harta kita. Ya, kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 dalam ayat yang ke-8 dalam pasal yang ke-12 kitab Roma tadi yang kita coba lihat ungkapan Paulus. Memberi dengan kemurahan hati adalah sebuah pengorbanan yang terdapat dalam perjanjian baru ya. Paulus mendorong pengorbanan kemurahan hati dalam menyumbangkan kebutuhan kepada orang lain. Ya, ayat yang ke-8 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, artinya kita memberikan berkorban untuk harta kita. Nah, kita memang ada orang-orang tertentu yang melihat privasi ya. Sehingga kayaknya nggak enak deh kalau ada orang yang tinggal di rumah. Iya. Tapi ini juga kalau untuk orang percaya dia juga butuh berjuang. Ada orang yang mengatakan saya selama ini coba berjuang untuk bisa memberikan tampungan pada orang lain. Setelah Setelah percaya. Sebelum percaya dia belum ada nggak rela begitu ya, karena ini kan saya sendiri ini ini milik saya sendiri. Tapi setelah dia mengikut Tuhan, kayaknya saya juga harus berubah cara berpikirnya kan. Justru itu yang memampukan kita ya Pak. Mengorbankan cara berpikirnya yang lama kepada cara berpikir yang baru. Itu kan sebuah pengorbanan juga kan. Sehingga akhirnya dia juga
ingin juga memberikan yang terbaik, memberikan tumpangan pada orang lain. Ketika ada orang lain misalnya ya seorang kadang-kadang datang ke rumah, dia mungkin seorang tukang rombeng, masa dia dibiarkan begitu saja, istilahnya nimbang, kemudian kita nggak kasih apa yang tidak air minum lah, seperti itu kan, pasti kan capek kan. Nah, hal seperti itu juga sebenarnya proses juga sih, proses kan. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang kehidupan orang percaya, hal-hal berkaitan dan pengorbanan, ya mengorbankan emosi kita, keinginan kita, juga pengorbanan berkaitan dengan harta kita juga. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Nah, ini merupakan sebuah pengorbanan yang juga menjadi contoh lah, menjadi contoh dalam kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Roma ya Mbak Ita, kitab Roma itu kan sebenarnya dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 ya, itu berbicara tentang aturan atau doktrin ya. Tetapi dalam pasal yang ke-12 dan selanjutnya itu berbicara tentang hal-hal praktis. Ya, setelah kita belajar memahami, berarti selanjutnya baru kita menerapkan. Nah, ini penerapannya di sini. Bagaimana kita juga mengasihi berarti harus nyata dalam pengorbanan. Pengorbanan itu tadi. Ya. Pertama adalah tubuh kita. Setelah itu baru dengan orang lain, memberikan tumpangan, ya mengorbankan sesuatu berkaitan dengan harta milik kita. Begitu Mbak Ita. Ya, jadi ini mungkin lebih next level lagi ya. Tadi kan kita mengasihi, kalau misalnya kasih untuk dari orang tua untuk anak-anaknya kan itu mungkin masih bisa sangat dipahami, ya jelas itu anaknya begitu. Tapi untuk sekarang kita lebih belajar lagi, ya bahkan untuk orang yang tidak kita kenal pun begitu, kita juga harus bisa berkorban begitu ya. Ya, sama seperti Kristus yang sudah melakukan untuk kita. Ya, kalau Kristus sendiri sudah melakukan untuk kita, ya kita juga harus mengikuti teladannya kan. Ya, karena itu perintah yang besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita adalah mengasihi itu. Dan mengasihi berarti berkorban. Iya, karena tadi sudah disebut kasih yang besar itu sebenarnya yang rela berkorban. Yang rela berkorban. Gitu ya. Nah, apakah kita juga bisa menyebut kasih yang rela berkorban itu sebagai kasih yang sejati begitu, Pak? Iya, kalau kita melihat bahwa kasih yang disebutkan berbicara tentang kasih itu tidak bisa lepas dari berbicara tentang Allah ya. Karena dia adalah kasih itu sendiri ya. Jadi berbicara tentang kasih itu tidak bisa lepas dari berbicara tentang Tuhan atau tentang Allah, karena dia adalah kasih itu sendiri. Nah, kita bersatu dengan Allah dan sama karena apa? Karena kasih. Ya, saya bisa mengenal banyak teman-teman ya. Karena apa? Karena dipersatukan dalam kasih. Dalam kasih Allah itu. Yesus adalah teladan bagi kita dalam mengasihi. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan begitu jelas melalui Melalui pengorbanan di kayu salib kan, yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ia lebih mengutamakan kehendak Bapa dan keselamatan orang lain daripada kehendak dan keselamatan akan dirinya. Sehingga pada akhirnya dia memberikan semuanya itu untuk manusia yang berdosa. Nah, kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari diri sendiri, kemudian ya melupakan diri sehingga lahirlah kerelaan untuk berkorban. Jadi kalau Yesus dia sudah menderita, kemudian sebagai manusia, kemudian dia mati, mengosongkan diri ya. Ya, dia sebenarnya kan Allah kan. Tetapi mau mengosongkan diri dan menjadi manusia bersama-sama dengan kita, itu sebuah pengorbanan kan. Yang sangat besar. Yang sangat besar. Bahkan sampai mati untuk menyelamatkan. Nah, berarti kan dia sudah melupakan dirinya sebagai Allah yang sebenarnya dia penuh dengan kemuliaan. Tetapi dia melepaskan dirinya, melupakan dirinya sehingga lahirlah kerelaan untuk berkorban. Dan itu yang paling besar ketika dia rela untuk berkorban, mati untuk manusia yang berdosa. Kan kalau di luar itu kan berarti kan ya kematian itu membuat orang ada sebuah pengorbanan yang luar biasa.
ya kan? Tapi kalau masih baru menderita mungkin berbeda ya. Tapi kalau sudah sampai kepada kematian untuk orang yang dikasihinya, nah itu kan berarti kan itu sudah sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang sangat besar. Ya, jadi pengorbanan itu adalah bentuk dari kasih yang sejati. Kasih yang sejati ya. Dan kita sudah punya contohnya, maksudnya teladannya ya. Teladannya itu Tuhan sebagai Yesus orang Kristus. percaya yang kita bisa lihat. Sehingga kalau kita membaca Mbak Ita dalam kitab Roma juga pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, bagaimana persekutuan kehidupan Kristen itu terpelihara karena dasarnya adalah ya Kristus sudah menerima mereka. Sehingga kita bisa menerima mereka satu akan yang lain. Artinya menerima mereka itu kan sebuah pengorbanan dong. Iya. Ya kan? Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima. Ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekali lagi ketika orang Kristen berbicara tentang apa tujuan dari hidup itu adalah supaya Tuhan dimuliakan. Sehingga segala sesuatu ketika berbicara tentang pengorbanan juga akhirnya Tuhan dimuliakan. Karena sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ya. Tetapi kita dimampukan kan oleh Tuhan. Ya. Untuk bisa melakukan itu. Seperti tadi cerita ketika ada seorang yang dulunya belum bertobat atau belum percaya, kemudian dia orangnya terlalu irit, kemudian terlalu gemi, terlalu sayang dengan diri. Akhirnya setelah dia bertobat, mengambil keputusan, kayaknya saya juga perlu untuk hidup berbagi juga dengan orang lain. Jadi muncullah kerelaan. Iya, kerelaan. Itu karena apa? Karena sudah dimenangkan oleh Kristus. Sehingga dia belajar dari Kristus. Teladannya adalah Kristus. Begitu Mbak Ita. Nah ini mungkin bersambungan ya dengan bahasan berikutnya ini. Jadi apa saja Pak yang bisa yang biasanya menghalangi kita untuk tidak rela. Nah tadi itu kan contoh yang sangat bagus itu ya Pak ya. Bahwa memang kedekatan kita, hubungan kita dengan Kristus itu yang memunculkan kerelaan. Nah mungkin ada lagi Pak yang biasanya menghalangi kita untuk bisa rela berkorban. Salah satu bagian yang mempersulit kita untuk bisa mengasihi orang lain adalah bahwa kita berusaha untuk melakukannya menurut kekuatan kita sendiri. Ya kan? Karena natur kita sebagai manusia berdosa yang masih dalam proses yaitu karena kita berusaha untuk melakukan menurut kekuatan sendiri. Kalau kita menurut kekuatan sendiri, kayaknya nggak mungkin kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman orang-orang yang mengasihi Tuhan, belajar dari pengalaman para tokoh-tokoh yang kita baca dalam Alkitab, misalnya kan, belajar dari pengalaman orang-orang yang di sekitar kiri kanan kita, dan juga kita belajar mungkin dari pengenalan secara pribadi tentang Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Ya kalau kita belajar tentang Alkitab kalau membaca dalam kitab Timotius 2 Timotius 3:16 disebutkan bagaimana firman Allah sekali lagi firman Allah Alkitab itu bermanfaat bagi kita orang percaya kan untuk mengajar kita, kemudian untuk menyatakan kesalahan, kemudian setelah kita tahu kesalahan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, otomatis kita kan dalam proses itu. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita untuk berkorban karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan apa yang Tuhan mau, artinya kita belajar dari firman Tuhan, kemudian kayaknya kita perlu ada berubah nih. Ya tadi ada teman saya yang bilang kayaknya perlu ada berubah nih sebagai orang yang percaya kan. Kalau sebelum menjadi orang percaya kan berbeda. Jadi ada proses seperti itu. Nah, ketika kita berusaha untuk menuruti kekuatan sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk sampai ke sana. Tetapi ketika kita menyerahkan itu, maka kita akan mampu untuk melakukannya. Iya. Karena kalau berdasar pikiran kita sendiri, mungkin hitung-hitungannya nggak masuk gitu ya Pak ya. Soalnya begini. Kenapa kita harus berkorban seperti itu? Kita kan diberikan akal kan, diberikan pikiran kan. Kemudian setelah itu kan kita diberikan hak kebebasan untuk bisa menentukan sikap kan. Kita mau menjadi dewasa atau mau tetap seperti anak kecil. Artinya dewasa untuk menjadi seperti Kristus lah, seperti itu kan. Nah, kalau kita
belajar dari Kristus, otomatis kita juga mau berkorban kan, sama seperti Kristus sudah berkorban kan. Nah, jadi kita lebih cenderung mengikuti keinginan kita atau tidak, ya begitu. Baik. Oke, ya dan ini yang bagian paling penting ya Pak. Bagaimana sih atau apa yang bisa kita lakukan Pak untuk bisa karena ini kan sebuah proses yang panjang ya Pak, ya, untuk kita bisa mempunyai kerelaan pada titik tertentu begitu. Jadi bagaimana kita bisa pelan-pelan membangun untuk sikap rela berkorban, Pak? Bagaimana melatih diri ya agar memiliki kasih yang rela berkorban? Ya, sebagai orang percaya kita butuh latihan ya. Ya, hal seperti ini juga latihan kan, karena kita tidak langsung sempurna. Iya, mungkin ada gagalnya, mungkin nanti ketemu egonya juga. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kita perlu belajar dari Tuhan Yesus dalam hal apa? Dalam hal misalnya mendengar tanpa menyela. Nah, ini salah satu contoh ya. Contohnya bagaimana? Ketika kita membaca dalam kitab Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, yaitu Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini bahwa Yesus berusaha untuk mendengarkan perkataan ahli-ahli Taurat yang pada saat itu, dan juga orang Farisi yang pada saat itu sempat menangkap perempuan yang berbuat zina. Ya. Dan Yesus mendengarkan perkataan ahli Taurat dan juga orang Farisi itu tanpa menyela gitu ya. Nah, saya pikir ini juga perlu kita teladani dalam kehidupan sebagai sebagai manusia ya. Baik itu sebagai pekerja, mungkin juga ketika kita di rumah, apakah itu sebagai suami, istri, sebagai anak, kemudian sebagai pelayan, dan juga dalam interaksi dengan siapapun. Kita perlu untuk belajar mendengarkan perkataan yang sedang disampaikan oleh orang lain. Kita lebih senang memotong ya. Karena kita nggak sabar. Karena mengutamakan diri sendiri dulu. Mengutamakan diri sendiri. Ya itu. Ini dalam tindakan praktis ya. Artinya dalam tindakan praktis kita perlu melakukan seperti itu. Kemudian berbicara tanpa mencela. Nah, itu kan tadi kan menyela. Nah, sekarang mencela. Nah, masih dalam bagian yang tadi dalam Yohanes ada bagian satu ayat mengatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nah, di sini Yesus berbicara kepada perempuan itu tanpa apa? Tanpa mencela. Walaupun dia sebenarnya sudah melakukan suatu tindakan yang salah kan? Ya. Dia juga tidak melakukan intimidasi. Nah, kita lebih banyak biasanya mencoba untuk mungkin kita tidak langsung mencela orang yang kita bicara, tapi kadang-kadang mencela perbuatan orang lain dengan menceritakan kepada teman yang kita bicara. Ya kan seperti itu. Sering seperti kita kan sering seperti itu ya. Jadi kita lihat bagaimana Yesus berbicara kepada perempuan tanpa mencela, tanpa mengintimidasi, dan juga tanpa menghukum dia. Nah, kita lebih suka untuk menjudge orang lain kan. Nah, karena sudah tahu, wah ini sudah salah nih, dan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kayaknya kita sudah standarnya sudah standar firman Tuhan. Kalau sudah standar firman Tuhan ya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi karena itu karena kita bukanlah jawaban atas persoalan yang lain, tetapi Yesuslah jawaban yang bisa mengubah kehidupan dan memulihkan seorang apapun masalah yang mereka hadapi. Jadi kita perlu belajar seperti Kristus. Kemudian berbicara tentang pengampunan ya. Berbicara tentang pengampunan juga seperti Kristus sekali lagi Kristus ya. Mengampuni tanpa dendam. Nah, ini perlu ya. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes juga tadi berbicara tentang perempuan yang berdosa. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Nah, di sini ketika kita belajar tentang Yesus berkaitan dengan
eh, mengampuni tanpa dendam. Yesus memberikan teladan dalam hal pengampunan. Kasih karunia dilepaskan bukan untuk mengizinkan orang itu tetap berbuat dosa, tetapi justru untuk memampukan orang, ya, untuk memampukan agar orang tidak berbuat dosa lagi. Jadi memang kita harus membenci perbuatannya, tetapi kita tetap mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat dosa. Ini penting. Ya paling tidak beberapa contoh tadi itu membuat kita untuk juga bisa melatih diri dalam hal berbicara, dalam hal mengampuni, juga dalam hal bagaimana kita menghargai orang lain. Iya, sikap kita kepada sikap kita orang yang lain lebih gitu praktis lah seperti itu. Iya, dari hal kecil ya itu. Betul. Ternyata Pak, kita Hal-hal harus menumbuhkan kecil seperti itu. itu. Saya pikir perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Iya. Saya pikir itu, Mbak Ita. Ya, mungkin kalau bisa ditarik kesimpulannya begitu ya Pak ya, bahwa kasih yang rela berkorban itu adalah perintah, begitu seperti sudah disebut di awal. Jadi memang kita harus mengusahakannya begitu ya. Dan mungkin ya itu sebuah proses yang panjang, tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan pun itu kita akan dimampukan untuk mempunyai kasih yang hanya karena Tuhan yang memampukan kita berkorban. untuk bisa melakukan semuanya itu. Iya. Mungkin ada satu kalimat begitu Pak, kesimpulan yang bisa menguatkan kita ini tentang memiliki kasih yang rela berkorban. Berbicara kasih atau berbicara kasih atau berbicara tentang cinta ya, tentang kasih itu pasti ada sesuatu yang mau tidak mau kita harus memberikan pengorbanan. Apakah itu pengorbanan tentang waktu, pengorbanan tentang harta, pengorbanan tentang kehidupan kita yang masih terus dalam proses untuk belajar. Artinya untuk kita bisa memiliki kasih yang berkorban, kita juga perlu bisa belajar kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Jadi karena kita kan manusia yang berdosa. Ketika kita menjadi manusia berdosa, maka kita perlu untuk bisa datang kepada Tuhan dan kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Kalau seperti apa yang kita mau, kita tidak akan mungkin bisa berkorban ketika mengasihi orang. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita bisa melakukan kasih yang pada akhirnya memberikan pengorbanan itu kepada hidup kita, orang lain dan juga banyak orang. Baik, Pak Oti, terima kasih banyak ini untuk perbincangan kita ya kali ini tentang kasih yang rela berkorban, dan semoga juga sobat-sobat Askara Channel ini yang mendengarkan bisa terberkati ya. Dan inilah perbincangan kita sobat-sobat, semoga juga kita boleh diingatkan lagi bahwa untuk memiliki kasih yang rela berkorban itu tentunya kita harus mendekat kepada Tuhan, dan ini adalah sebuah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Tuhan memberkati.